Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari Rabu ya, hari ini tanggal 10 Juli 2024. Hari ini saya mau kasih sharing lagi penyakit atau problem yang ada di kebun, terutama kebun saya ya. Lagi musim hujan. Nah, biasanya untuk petani yang atap langit nggak pakai greenhouse, masalahnya itu biasanya ada yang kena namanya busuk akar atau busuk batang yang disebabkan oleh fungi atau jamur. Nah, itu kan merugikan ya, dan penanganannya sendiri karena saya itu tidak mau menggunakan chemical gitu atau kimia. Jadi sampai dengan saat ini untuk penanggulangannya sih yang kena saya cabut aja biar enggak merembet atau menular ke yang lain ya, kayak gitu. Nih contohnya kayak gini nih guys, saya kasih lihat ya. Oke, nih ciri-ciri atau tanda-tandanya begini. Kalau kasat mata ya yang kelihatan, karena kan kalau busuk itu kan di bawah pipa, cuman akan kelihatan kayak gini tuh, dia udah layu nih. Kalau ditarik kayak gini, dia kena busuk batang. Kayak gini, kelihatan nggak? Nah, kayak gini guys, nih kan ya, penyebabnya ya jamur, fungi. Mungkin karena pH air juga berubah. Nah, ini kena juga. Nah, tuh gampang banget lepasnya kan. Coba ini sangat merugikan kita nih buat petani. Kita cek lagi ya. Jadi aku sih selama ini penanggulangannya cuma dicekin aja, diambil aja nih tuh kayak gini. Padahal kemarin nggak kelihatan loh, tiba-tiba begini aja. Tuh, diambil akarnya, terus nanti kita buang. Nah, kita cek lagi. Cek, biasanya sih kelihatan kalau udah mau kena itu. Nah, ini nih, dia belum layu banget, tapi udah bawahnya udah nggak seger lagi. Ini indikasi tuh kan, betul. Mending buru-buru kita panen aja sebelum dia benar-benar kering, soalnya udah nggak bisa diselamatin lagi kalau kayak gini kan. Tuh kelihatan kan warnanya coklat tuh batangnya, akarnya juga udah mulai coklat. Oke, diambil aja. Nah kan kayak gini, diambil aja ya. Gimana ya, mungkin penanggulangannya itu kan pada saat dia masih kecil ya. Saya belum pernah coba sih, katanya bisa pakai jamur trichoderma ya, cuman saya belum pernah nyoba, saya nggak tahu caranya. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau sharing penanggulangan pada busuk akar atau busuk batang gimana ya. Biasanya kan cuma sanitasi aja, air penampungnya, air tandonnya di ini kan ya udah layu nih tuh. Ini tanda-tanda udah mau die tuh, akarnya udah mulai coklat. Sharing dong yang tahu cara penanganannya, karena selama ini saya paling nanti sterilisasi tandon, diganti airnya, ganti baru aja. Cek lagi ya, diikhlaskan sajalah 1-2 pohon, mudah-mudahan nggak kena ke yang lain gitu ya nggak sih. Karena saya nggak mau pakai pestisida atau chemical gitu, ya udah pasrah aja.
Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang tahu atau pernah ngalamin gimana sih buat menangani si busuk batang atau busuk akar ini, tapi alami gitu ya. Sharing ya, komen ya, kayak gitu. Sementara sih saya tiap hari ngecekin aja, dan dia nyerangnya itu memang ke tanaman yang udah besar, yang mau panen. Kan sedih ya, kita kan harapannya tuh udah mau panen gitu kan, udah mau panen, taunya udah sebesar ini, layu gitu. Ini kelihatan kok kalau misalnya dia udah mulai mau mati gitu batangnya, dia udah mulai layu gitu, kayak gitu. Cek, tinggal satu meja lagi yang besar, sisanya nah kan ini kelihatan tuh layu nih, karena dia di pruning, dia masih bisa saya lepas satu-satu. Tapi kalau misalnya yang nggak di pruning, kena satu, dia kan sambung nyambung nih akarnya tuh. Harus, kalau misalnya yang kena di sini, yang kanan kiri harus diikut juga dicabut, ntar kena tuh kan. Beda kan, dia nggak segar gitu tuh, beda sama yang normal gitu. Oke guys, nah udah saya kasih lihat ya contohnya ya, yang kena busuk batang gitu. Saya akan kasih tahu atau sharing, nggak hanya yang bagus-bagus saja, tapi problem-problem yang kita temui dalam usaha hidroponik. Insya Allah saya akan sharing, jadi biar mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk berhidroponik. Selama ini kan lihatnya yang bagus-bagus aja gitu kan ya, ternyata pas terjun itu tidak seindah kan, tidak seindah yang diliatin aja gitu di video-video orang. Kendalanya tuh banyak, tapi yang baiknya juga banyak, atau untungnya juga banyak. Jadi kita tetap harus upgrade, belajar terus, cari tahu problemnya, jangan menyerah. Yang penting jangan menyerah ya, karena setiap masalah itu pasti ada solusinya gitu kan. Usaha juga pasti gitu kan, yang namanya usaha pasti ada turun naiknya. Apalagi ini gitu, kita berhubungan dengan tanaman, yang tanaman itu kan nggak bisa ngomong gitu kan, dia kenapa, sakit apa, yang harus diapain gitu. Jadi kitanya yang harus lebih aware sama mereka. Lihat dari, biasanya kelihatannya dari daun, kalau akar kan nggak kelihatan di bawah, jadi dia biasanya kelihatannya nunjukinnya lewat daunnya, entah dia daunnya kuning atau daunnya hijau tapi pinggirnya kuning coklat. Nah kayak gini tiba-tiba layu, nah itu pasti ada sesuatu itu. Jadi dia ngasih tahu ke kitanya lewat fisiknya dia gitu. Jadi kita yang harus aware kayak gitu ya. Jadi bertani itu menyenangkan. Petani itu bisa menjadi mata pencaharian. Karena saya juga mata pencahariannya di sini, dan bisa hidup alhamdulillah sampai dengan sekarang. Semua berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi petani itu tetap harus tawakal sih, yang jelas kita pasrah, kita usaha maksimum, hasilnya kita serahkan sama Allah ya, kayak gitu. Oke, sampai di sini juga, sampai di sini dulu videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya, di sharing-sharing selanjutnya ya. Assalamualaikum, selamat pagi, tetap semangat, salam hijau, bye bye.